menerangkan tentang bagaimana cara menjadi kaya sesuai dengan perspektif atau kacamata pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MTWA Media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan yang begitu banyak, sehingga dengan itu semua kita dapat kembali menyaksikan dan meneruskan video yang berkonten kajian tentang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, suatu kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, atau yang lebih dikenal dengan Al-Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus, yang di dalamnya menerangkan tentang bagaimana cara menjadi kaya sesuai dengan perspektif atau kacamata pandangan Islam. Semoga ini semua menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia akan diganjar pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Oleh karenanya, jangan segan-segan untuk men-share, like dan subscribe video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri Al-Faqir khususnya dan kepada para pemirsa umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MTWA Media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, sebelum kita mulai kajian ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu membaca niat ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni biduril fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhibi lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahi dhil ikram al-jalal, qassama al-arzaq wa qaddara al-ajal wa hatha 'ala al-iktisabi wa talab al-halal. أحمده تعالى على إنعامه والإفضال وأشكره سبحانه على مننه المتولية في كل حال، والصلاة والسلام على رسوله الهادي من الضلال والداعي إلى مكارم الأخلاق وحسين الفعال، صلى الله عليه وعلى آله خير الآل وعلى أصحابه وأتباعه ما تعاقب الأيام والليال، أما بعد. Faqad hatha al-islamu ala sa'i wal iktisab. Sungguh agama Islam memotivasi atau menganjurkan untuk bekerja dan mencari rezeki. Wa amara bil amali wa ta'ati al asbab, dan merintahkan untuk berusaha serta mencari sebab-sebab atau perantara mendapatkannya rezeki. Jadi agama Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berusaha
untuk bekerja dan mencari perantara atau sebab mendapatkannya rezeki. Jadi agama Islam bukan agama yang mengajarkan bagi pemeluknya untuk berleha-leha, bersantai-santai, berpangku tangan, pasrah atas kepenganggurannya. Bukan, tapi Islam mengajarkan bagi pemeluknya untuk berusaha, bekerja, mencari sebab-sebab mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah daripada rizkinya. Bal ja'ala dzalika min jumlatil ibadat allati yuhibbuha ta'ala wa yuthibu ashabaha. Bahkan agama Islam menjadikan usaha, kerja, mencari sebab-sebab atau perantara mendapatkannya rizki sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar pahala orang-orang yang melakukannya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang mukmin yang bekerja, yang berusaha. Famata kanat niyatul mu'min hasanah wa qasduhu salihan fa innahu yu'jar ala takassubihi wa yuthab ala sa'ihi. Maka seorang mukmin jika ia memiliki niat yang baik dan tujuan yang benar, niatnya baik, mencari rezeki, berusaha untuk menghidupkan anak dan istri, untuk yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istri, karena hal tersebut adalah kewajibannya, niatnya betul-betul baik, maka usahanya tersebut akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa kal mujahid fi sabilillah. Bahkan orang yang bekerja, berusaha, mencari rizki, mencari sebab-sebab mendapatkannya rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keluarnya ia dari rumahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari rizki tanpa melanggar syariat dengan niat yang baik, maka ia seperti orang yang berjalan di jalan Allah, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaihi 'indaidhin ayastakthara min fadlillahi wa yastazida min barakatihi wa yata'ata al-asbab lidzalik. Oleh karenanya seorang yang bekerja, berusaha, mencari sebab-sebab mendapatkannya rizki, hendaknya ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperbanyak daripada hasilnya atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap juga ditambahkannya keberkahan. Sebab yang banyak belum tentu barokah. Karena banyak orang-orang yang mendapatkan pekerjaan yang enak, penghasilan yang banyak, akan tetapi pekerjaannya tersebut atau penghasilannya tersebut menjadikannya ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya menghalanginya untuk beribadah, pekerjaannya membuatnya malas untuk mengaji, pekerjaannya membuat dia malas untuk hadir ke majlis ilmu. Maka hal tersebut adalah suatu yang sedikit keberkahannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada keberkahannya, karena pekerjaannya atau penghasilannya menyebabkan ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yata'adal asbab lidzalik. Dan setelah ia meminta agar penghasilannya banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya dan mengharapkan keberkahan atas penghasilannya, maka hendaknya dibarengi untuk berusaha mencari sebab atau perantara mendapatkannya rizki dengan bekerja atau berusaha. Wa kullun muyassarun lima khuliqa. Nah, setiap sesuatu akan dimudahkan atas apa ia diciptakan.
Kalau kita niat yang baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mencari sebab-sebab mendapatkannya rezeki, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MTWA Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengarang melanjutkan, wa musyarakatu minni fi khidmatil ilmi wa nashril fadilati wa talaban thawabi wal ajri minallahi ta'ala. Dan dengan mengarangnya aku suatu kitab ini, yaitu dalam rangka untuk berkhidmah kepada ilmu dan menyebarkan kemuliaan ilmu, serta mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad jama'tu hadzal mu'allaf al-mubarak. Karenanya aku karang kitab ini yang insyaallah karangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa audatu fihi nubdzatan salihatan minal asbab allati yahsulu biha al-ghina. Dan aku telah cantumkan dalam kitab ini yaitu intisari yang saleh dari sebab-sebab yang menghasilkan kekayaan. Wal mafatih allati taftahu abwaba biidznillah ta'ala, dan kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kekayaan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma thabata fi kitabillahi wa sunnati rasulihi au kalami wurrathihi rahimahullahu ta'ala, yang semua itu sudah ditetapkan atau tercantum dalam Al-Quran serta hadis Nabi SAW dan perkataan-perkataan para pewaris Nabi SAW, yaitu para ulama rahimahullahu ta'ala. Faida akhadaha al-muslim bi'azimatin qawiyatin wa niyatin sadiqatin intafa'a biha insyaallah ta'ala. Maka jika seorang muslim ia betul-betul berpegang, ia betul-betul memiliki yaitu kemauan yang kuat dengan niat yang baik, intafa'a biha insyaallah, maka ia akan mendapatkan manfaat daripadanya insyaallah. Wa dhaharat atharuha alaih, dan ia akan mendapatkan efek, akan mendapatkan hasil dari itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ketentuan atas segala sesuatu. Hadirin wal hadirat, pemirsa kaum muslimin wal muslimat MTWA Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat untuk diri Al-Faqir khususnya dan kepada seluruh pemirsa umumnya. Semoga kita bisa melanjutkan kajian-kajian selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.